Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2971. Ini buktinya. Lin Yan ingin membiarkannya hidup dan melemparkan tubuhnya ke lembah. Ying Guang menyemburkan darah, menatap Lin Yan dengan tatapan sinis. Ia tahu identitasnya telah terbongkar hari ini, tetapi ia tetap berkata, beraninya kau melakukan ini, kau telah menyinggung klan esku. Klan Es. Aku menyinggung mereka bertahun-tahun yang lalu, tetapi aku masih hidup sekarang, kan? Lin Yan sangat meremehkan. Kemudian, ia menendang ke bawah, dan formasi roh terlarang itu langsung runtuh. Tidak ada yang menyangka Lin Yan bisa melakukan ini. Namun, rune berjatuhan satu demi satu, dan tubuh Ying Guang diselimuti oleh beberapa formasi penjara, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Wajah Ying Guang pucat pasi, tetapi ia hanya bisa bersikap seperti tahanan. Melihat pemandangan ini, wajah para kaisar di langit tampak sangat buruk. Namun, kaisar klan darah, kaisar tanpa pedang, dan kaisar lainnya tidak banyak bergerak. Bagaimanapun, pertempuran ini belum berakhir. Ying Guang bukan manusia. Namun, pada saat ini, seorang kaisar manusia di benua Tianxuan berbicara. Saudara Zhao, apakah kau salah lihat? Kurasa dia manusia, kata kaisar klan darah. Kaisar tanpa pedang juga tersenyum dan berkata, aku juga berpikir dia ras manusiamu. Setelah suara ini jatuh, kaisar manusia di benua Tianxuan menyapu sekeliling, dan tak satu pun kaisar manusia seperti kaisar matahari spiritual dan kaisar guntur berbicara untuknya. Hal ini juga membuat kaisar terdiam. Namun, kaisar klan darah memandang kaisar obat dan berkata, saudara Yao, bagaimana menurutmu? Tidak masalah apakah itu manusia atau bukan. Bagaimanapun, mereka semua akan kalah pada akhirnya dan mati. Kaisar obat tampak sangat tenang. Karena, orang yang berdiri di dalam adalah Lin Yan. Saudara Yao terlalu cepat bahagia. Ini hanya kemenangan, dan nama di tandaku bukan miliknya, kata Sur Woying. Beberapa kaisar lain juga tersenyum. Meskipun mereka menulis menang, semuanya hanyalah ilusi. Nama asli di bawah tanda itu jelas bukan miliknya. Sudah kubilang, tidak ada yang penting. Bagaimanapun, semua orang akan mati. Kaisar obat berbicara lagi. Kaisar klan darah, kaisar tanpa pedang, dan yang lainnya mencibir. Kemudian pandangan mereka terus tertuju pada medan perang hampa. Mereka tidak percaya bahwa Lin Yan hanyalah seorang pemuda, bagaimana mungkin dia bisa menyapu tempat ini. Di medan perang hampa, Lin Yan berdiri di depan, lalu melihat sekeliling dan berkata, apakah kalian ingin pergi sendiri, atau kalian ingin aku mengantar kalian pergi? Suara ini mengejutkan semua orang. Namun banyak orang tersenyum pahit. Menghadapi Lin Yan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Langkah Lin Yan barusan membuat mereka melihatnya dengan jelas. Lin Yan adalah pria kejam yang membunuh dengan tegas. Untuk menjadi musuh Lin Yan, hanya ada satu cara untuk mati. Bang bang bang. Oleh karena itu, di bawah ini, banyak praktisi langsung menghancurkan lingkaran cahaya di atas kepala mereka, dan tubuh mereka sepenuhnya meninggalkan tempat ini dan kembali ke lembah. Namun mata mereka masih menatap ke suatu tempat di sini, di mana mereka dapat melihat segala sesuatu di medan perang hampa. Sekarang, masih ada lebih dari 100 praktisi yang tersisa di medan perang ini. Apakah kalian tidak akan pergi? Kata Lin Yan, menatap orang-orang ini. Yang mulia, apakah Anda pikir kami sama dengan mereka yang pergi? Mereka semua biasa-biasa saja, kan? Fei Xia dan yang lainnya berkata di antara orang-orang ini. Lin Yan tersenyum, itu yang kupikirkan, kan? Suara ini, betapa sombongnya, membuat semua arah terdiam. Siapa yang berani mengatakan hal seperti itu di depan begitu banyak jenius? Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Para praktisi dari klan obat, klan angin, dan klan lainnya juga terkejut. Tawa itu datang dari seseorang di sebelah mereka. Orang ini baru saja beraksi dengan para jenius dari klan obat dan klan angin untuk melawan Ying Guang dan yang lainnya, tetapi penampilannya tertutup oleh kabut. Sekarang, kabut itu telah menghilang. Penampilannya sepenuhnya terungkap. Xuan Jiang. Semua orang mengenalinya sepenuhnya. Aku ingin mengerahkan seluruh kekuatanku lain kali untuk membantumu membakar gedung dan memusnahkan semuanya, tetapi sekarang aku tidak menyangka kau kembali. Sepertinya, aku tidak dibutuhkan di sini. Xuan Jiang berbicara. Begitu suaranya jatuh, ia bergerak, halonya pecah, dan ia langsung pergi dari sini dan kembali ke lembah. Di lembah,
Ziling datang dan menatap Xuan Jiang. Awalnya, Xuan Jiang tidak bertarung dengan dunia. Sekarang, ia mengambil tindakan. Ziling tahu bahwa Xuan Jiang tidak mengerahkan seluruh kekuatannya di medan perang hampa, tetapi kemudian Xuan Jiang secara naluriah membuat debut yang menakjubkan. Mengapa ia mundur sekarang? Dia masih hidup, dialah yang kembali. Xuan Jiang menatap Ziling dengan senyum pahit di sudut mulutnya. Mendengar ini, Ziling tertegun, dan kemudian ia sepenuhnya mengerti. Siapa di antara umat manusia di dunia ini yang bisa melawannya? Jika kau mengerahkan seluruh kekuatanmu dan melawannya, tanya Ziling. Persentase kemenangannya 19-1, dia 9 dan aku 1. Kata Xuan Jiang. Ziling juga tersenyum, dengan cara ini, mungkin kau tidak perlu berjuang untuk dunia ini. Ya, karena dia masih di sini. Dalam kehidupan ini, dia akan berjuang untuknya. Mungkin suatu hari nanti dia akan memenangkan pertempuran ini dan benar-benar memberikan dunia yang cerah dan bersih bagi umat manusia. Dengan begitu, anak-anak kita akan lahir di era yang damai dan sejahtera, kata Xuan Jiang. Mendengar ini, Ziling pun mengangguk. Di bawah perhatian semua orang, Ziling dan Xuan Jiang langsung pergi. Dia telah kembali, dan tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Menonton atau tidak, bagi Xuan Jiang dan Ziling, itu hanyalah sekilas. Hanya ketika kalian benar-benar datang dari alam roh, kalian akan mengerti betapa menakutkan dan menakjubkannya pemuda ini. Di dunia ini, jika dia bertindak, dia tidak akan pernah kalah. Kemudian, semua orang mengalihkan pandangan mereka dan kembali ke medan perang. Mereka tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Xuan Jiang dan Ziling, dan sekarang yang paling menarik perhatian adalah Lin Yan di medan perang. Beraninya kau mempermalukan kami seperti ini. Huo Qi juga berdiri dan meraung. Sebagai putra surga, dia adalah penguasa segala arah. Hari ini, seseorang berani berbicara kepadanya seperti ini. Baru saja, kultivator parubaya dari klan Es ini, yang memiliki kultivasi puncak Kaisar Surgawi dan darah Kaisar Surgawi, dikalahkan olehku. Lin Yan menunjuk Ying Guang dan berkata, kau pikir kau bisa lebih kuat darinya? Suara ini membuat banyak orang tersipu. Bagaimana mungkin kekuatan mereka sebanding dengan puncak Kaisar Surgawi? Untuk sesaat, mereka akhirnya menghela napas dalam-dalam, lalu lingkaran cahaya itu runtuh dan langsung pergi. Apa yang dibicarakan anak ini? Dia benar-benar meminta semua orang untuk mundur dari medan perang. Di atas langit, para Kaisar Surgawi itu mengerutkan kening. Medan perang Void adalah tempat yang luar biasa. Bahkan mereka hanya bisa menggunakan cara untuk melihat segala sesuatu di dalamnya, tetapi mereka tidak dapat mendengar kata-kata di dalamnya. Maukah kau bertarung denganku? Melihat 100 jenius yang tersisa, Lin Yan berkata, jika kita bekerja sama, bahkan kau, hanya bisa ditekan, jadi lebih baik jangan terlalu sombong. Menatap Lin Yan, Fei Xia berkata,